Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 1% lebih ke angka 6.813. Dan di video ini saya coba menganalisis saham Antam dan Pegas yang pergerakannya hari ini berbeda arah. Untuk melihat bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Pegas. Pegas hari ini bisa kita lihat turun 4% lebih ke harga 1.660. Dan secara grafik jika kita lihat dalam satu bulan terakhir ini Pegas trennya sudah mulai melemah. Sebelumnya masih berada di sekitar garis EMA 50, malah sempat naik mengetes harga 1.900. Tapi pada saat masuk bulan Desember bisa kita lihat Pegas trennya sudah mulai melemah, sudah berada di bawah garis EMA 50. Dan di bulan Januari bisa kita lihat Pegas malah lanjut turun di bawah garis EMA 150. Jadi selalu saya jelaskan apabila sebuah saham turun di bawah garis EMA 50 dan 150, hati-hati secara tren saham tersebut akan mulai bergerak downtrend. Dan penurunan hari ini untuk Pegas lumayan dalam, candlenya sangat solid, dan saat ini berada dekat dengan support berikutnya di 1.650. Jadi untuk Pegas hati-hati saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih melanjutkan penurunan. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 4% lebih ini ada distribusi asing jika kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ini mulai keluar dari saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat saat ini saya lihat Pegas trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan karena penurunan hari ini lumayan dalam dan saat ini dekat dengan support 1.650, memang Pegas masih ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy bisa tunggu di sekitar harga 1.650. Apabila Pegas masih kuat berada di atas support ini bisa coba entry untuk trading pendek atau swing trade dengan target take profit jangka pendek di 1.700 sampai garis EMA 150, saat ini di 1.745. Tapi tetap harus hati-hati, walaupun berhasil rebound itu bukan berarti tanda-tanda reversal trend. Karena selama Pegas masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150, saya lihat Pegas trennya akan mulai downtrend dan ada potensi saya lihat menuju 1.600. Jadi untuk Pegas saat ini harus hati-hati. Karena secara tren jangka menengah Pegas sudah mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat sudah mulai ada distribusi kembali. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham Pegas di harga atas dan belum melakukan cut loss atau take profit, hati-hati karena secara tren saat ini Pegas sudah bergerak downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saham Antam bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke harga 2050. Dan cara tren jika kita perhatikan Antam saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat Antam berhasil naik di atas garis EMA 150 di harga 2.200 2020 dan sempat naik menyentuh target di 2.100 atau resisten berikutnya. Dan jika kita perhatikan Antam walaupun sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 150 tapi masih kuat berada di atas support EMA 50 di harga 1.975. Jadi secara tren Antam masih bisa di hold trennya karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Tapi ini walaupun hari ini naik 2% lebih, Antam belum bergerak uptrend untuk trennya. Jadi masih akan bergerak sideways selama masih gagal break resisten 2100. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan walaupun hari ini naik 2% lebih, candle hari ini menurut saya masih kurang bagus. Jadi tetap harus hati-hati. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi asing jika kita perhatikan 3 hari terakhir mulai masuk akumulasi. Dan pada saat kenaikan 2% lebih hari ini akumulasi asing lumayan besar.
Jadi dari data yang kita dapat, Antam menarik untuk dipantau karena secara tren masih bagus trennya dan terlihat hari ini masih ada akumulasi. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten 2100. Tapi apabila gagal break, Antam masih akan bergerak dengan range harga 1980 sampai 2100. Jadi apabila gagal break masih ada potensi turun kembali menuju garis EMA 50 150. Jadi teman-teman bisa swing trade apabila sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 2000, atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sekarang kita coba lihat temannya di satu sektor yang sama. Inco bisa kita perhatikan saat ini masih bisa bertahan di support EMA 50. Dan hari ini juga naik 2% lebih ke harga 7.300. Dan untuk Inco jika kita lihat secara tren lebih bagus daripada Antam. Karena Inco dalam beberapa bulan terakhir ini trennya sudah bergerak tren. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, Inco selalu kuat berada di atas garis EMA 50 150 dan terus bergerak naik. Dalam beberapa bulan terakhir ini mulai sideways karena Inco masih kesulitan untuk break resisten 7.500. Tapi walaupun gagal break 7.500, setiap kali mengetes garis EMA 50, Inco saat ini masih bisa bertahan. Jadi support kuat saat ini di 7.075, resisten kuat di 7.500. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Dan untuk Inco bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini juga masih ada akumulasi. Dan untuk data pergerakan asing, jika kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham Inco. Jadi beda dengan Antam yang baru 3 hari terakhir asing sudah mulai masuk, Inco 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco juga masih ada potensi sideways dan naik mengetes 7.500. Tapi ingat, ini juga apabila gagal break, Inco masih ada potensi kembali ke garis EMA 50 sampai harga 7.000. Jadi untuk Inco saat ini juga teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila gagal break harga 7.500 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya lebih menyarankan tunggu kembali di sekitar harga 7.200 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jadi saat ini hati-hati karena sudah dekat dengan harga 7.500. Jadi ada potensi apabila gagal break maka kembali bergerak turun. Bisa kita lihat MDKA yang saat ini juga sudah mulai masuk ke sektor nikel. Hari ini ditutup bertahan di 4.320 dan malah sempat hari ini naik di atas harga 4.400. Dan cara tren jika kita perhatikan sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 150 dan ternyata masih kuat berada di atas support 4.000 karena beberapa kali mengatas harga 4.000. MDKA masih bisa bertahan. 1 minggu terakhir ini mulai rebound dan berhasil break garis EMA 50 150. Jadi secara tren MDKA saat ini mulai bergerak sideways lagi untuk tren jangka menengahnya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini juga terlihat mulai bergerak naik. Untuk MDKA bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun, terlihat masih ada sedikit akumulasi. Asing juga jika kita perhatikan 2 hari terakhir terlihat mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Setelah 1 minggu terakhir ini asing keluar pada saham MDKA. Jadi MDKA juga saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau di sekitar harga 4.000-an, saat ini masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, saya juga lebih aman menurut saya adalah tunggu kembali di harga 4.200 sampai harga 4.140 untuk entry-nya. Karena candle hari ini walaupun tidak naik dan turun, ada candle merah dan setelah itu ada resisten kuat di 4.500. Jadi trennya saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi daripada beli di sekitar resistennya ternyata gagal break dan bergerak turun, sebaiknya tunggu di sekitar daerah supportnya. Apabila masih bisa bertahan di support, baru kita ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.